Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Sehat Aslamku ya. Jadi di video kali ini ya, tadi saya buat video lagi. Pokoknya saya buat video untuk menjawab komentar-komentar dari teman-teman ya. Jadi tadi ada salah satu teman kita yang menanyakan, Mas, pernah nggak sesak napas atau napas pendek atau apa ya, pokoknya intinya keluhan di nafas ya, cepet capek. Nah itu saya dulu pernah ya seperti itu ya. Nafas, kalau saya nafasnya bukan sesak sih, kalau saya nafasnya lebih ke nafasnya pendek ya. Nafas berat sih enggak, cuma nafasnya tuh pendek, cepat lelah gitu ya. Nah di video kali ini saya ingin ceritakan ya, dan saya beri solusi buat teman-teman mungkin yang masih merasakan nafas pendek itu gimana. Nah simak video ini ya. Jadi saya cerita dulu, saya waktu dulu jalan dikit aja ngos-ngosan, nafasnya pendek dan tidak bisa apa ya, buat aktivitas itu udah bisa ya. Mohon maaf ya, suaranya agak berisik karena memang saya kerjanya di jalan ya. Jadi nggak apa-apa, yang penting suara saya itu jelas. Nah di waktu itu saya nggak bisa ngapa-ngapain ya, saya sampai resign kerja, nggak bisa ngapa-ngapain, terus tambah parah. Akhirnya ya gitulah, udah sakit, nggak kerja, udah pokoknya ekonomi memburuk. Nah di waktu itu saya sempat pasrah ya, sempat pikirannya itu pikiran yang jelek-jelek. Pokoknya ketika mengalami sakit asam lambung ketensiti itu pikirannya yang aneh-aneh ya, pikirannya yang jelek-jelek, takut inilah takut itu memang otomatis ya, sudah otomatis. Asam lambung ketensiti itu memang seperti itu, kalian tidak usah khawatir. Untuk menyikapinya gimana ya, nafas pendek, tiba-tiba nafasnya pendek, terus nafas sesak. Kalau nafas sesak sih lebih baik kalian ke dokter dulu untuk memastikan apakah itu dari asam lambung atau dari yang lainnya ya. Tapi untuk yang awal-awal jangan takut ya. Kalau kalian udah dicek semua dari rongsen, USG, CT scan atau yang lainnya, atau bahkan cek jantung, itu nggak apa-apa semua ya, itu berarti kemungkinan dari asam lambung gitu ya. Tapi lebih baik kalian ke dokter dulu untuk memastikan, karena dokter lebih tahu, lebih ada alatnya ya. Nah untuk nafas pendek itu sebenarnya lebih ke stamina ya, lebih ke apa ya, kita itu kayak nggak ada tenaganya gitu loh. Kayak kita itu kita makan sehari-hari tapi kita nggak ada tenaga karena lambung kita bermasalah. Karena yang bikin energi itu lambung kita ya, yang bikin energi itu lambung kita ya. Kalau kalian percaya, nggak percaya silahkan, karena itu yang saya pelajari ya, saya pelajari di diri saya sendiri. Nah untuk mengatasinya gimana Mas? Ya intinya kalian pakai obat dokter dulu, kalau nggak cocok pakai herbal ya. Tapi kedua obat dokter atau obat herbal tersebut itu sifatnya membantu ya, yang bisa menyembuhkan itu sebenarnya diri kita sendiri dengan menjaga 3 pola hidup sehat. Nah sudah saya bicarakan di setiap video itu 3 pola hidup sehat itu apa, itu sudah saya bicarakan. Silahkan kalian tengok video-video saya yang sebelumnya tentang masalah 3 pola hidup sehat. Tapi tenang saja, nanti akan saya bahas tentang 3 pola hidup sehat ya. Nah untuk nafas sesak, apalagi merokok ya, merokok itu wah jangan sampai kalian merokok ya. Jangan sampai merokok dulu, berhenti dulu ya, sampai benar-benar sembuh. Saya dulu juga nggak ngerokok ya, ketika sakit saya ngerokok, muncul keringat dingin seperti nafas pendek dan lain-lain, semuanya itu muncul semua, kepanikan, kecemasan itu muncul semua ketika saya merokok waktu dulu ya. Ini kenapa badan ya, terus nafas juga nggak enak ya, terus pokoknya kalau merokok itu wah rasanya langsung muncul semua kayak panik attack gitu. Tapi kalau nggak ngerokok ya enggak, tapi kadang ya muncul, kalau nggak ngerokok kadang muncul, sering muncul lah, apalagi pas keluar itu pasti sering muncul ya.
Nah, di situ saya memberikan solusi ya untuk teman-teman, jangan merokok ya, makan teratur, jangan makan pedas ya, terus berminyak itu juga dikurangi ya, terus asam ya, bersantan itu dikurangin ya. Terus kalau pas kalian ngerasain sesak atau napas pendek, kalian minumnya air putih hangat ya, air putih hangat. Kalian sedia di termos ya, air putih hangat 1 termos itu bisa buat 1 hari kalau nggak salah waktu itu saya sedia termos sampean, saya dibeliin istri saya. Karena waktu itu saya nggak ada termos ya, waktu saya sakit awal-awal itu saya nggak ada termos, terus saya dibelikan, saya pakai selama beberapa bulan, bahkan 1 tahun lebih mungkin. Saya setiap hari saya rebus ya air hangat buat diri saya sendiri ya, karena yang bisa nyembuhin itu diri kita sendiri sebenarnya. Minumnya air hangat, sedia ya, terus sedia air putih hangat. Minumnya air putih hangat toh ya, jangan sampai kalian minum kopi, teh itu wah, itu malah tambah parah nanti ya. Nah, untuk mengatasi sementara seperti itu, minumnya air putih hangat, tenangkan diri, duduk sejenak atau rebahan, diminumin pelan-pelan. Terus kalau terasa lapar dikasih makan dikit-dikit ya, tapi sering. Nah, di situ bisa juga oles fresh care di area hidung sini ya, sini atau di leher atau di dada, terus sambil kalian tenangin pikiran. Nah, pikiran juga berpengaruh ya, apalagi yang sakit seperti ini pasti cobaannya banyak sekali ya, macam-macam pokoknya. Sudah kehilangan kerjaan, kehilangan segalanya, pokoknya udah kehilangan kerjaan itu pasti akan muncul ya, apalagi yang sudah berkeluarga pasti muncul. Soalnya saya sudah ngerasain sendiri ya. Jadi intinya kita tetap optimis, mikirin diri kita gimana bisa cepat sembuh gitu ya, intinya gitu. Sambil rokokan ya. Nah, di situ kalian rutinkan seperti itu, tapi jangan sampai melanggar ya. Seperti merokok itu jangan dulu, berhenti dulu ya, berhenti dulu sampai benar-benar kalian sehat ya. Kalau udah enak, udah sehat, udah ngerasa seperti dulu lagi, nah mungkin kalian, tapi kalau bisa jangan ngerokok lagi ya. Tapi yang ngomong juga dulu seperti itu, tapi akhirnya juga ngerokok lagi ya. Tapi untuk sesak nafas pendek, sesak itu sebenarnya tidak berbahaya, itu tidak apa-apa sebenarnya, tidak apa-apa. Kalau kalian bisa, nanti kalian akan menemukan ya, mindset pikiran kalian itu tertanam, ini tidak apa-apa ya. Terus kalau misal kalian benar-benar takut ya, saya waktu itu benar-benar takut nafas pendek, terus ngos-ngosan ya, terus rasanya seperti mau pingsan juga, itu berbarengan ya. Kalau saya waktu itu seperti panic attack itulah. Saya gini mikirnya, saya benar-benar gak kuat waktu itu ya. Rasanya kok gini terus, saya mikirnya gini, saya kalau memang mau mati ya mati aja, tidak apa-apa, saya ikhlas kayak gitu, saya pasrah. Karena nggak ada yang tahu ya, namanya penyakit kapan sembuhnya, terus bisa sembuh apa enggak itu nggak tahu. Tapi kita tetap optimis ya, jangan sampai kita ini nggak bisa sembuh, ini nggak bakal sembuh, itu nggak mungkin. Semua penyakit itu akan sembuh, akan ada jalan keluarnya gitu ya, nggak mungkin kita sakit terus ya. Maaf ya, ini udah malam, saya belum pulang, saya buat video buat menjawab teman-teman ya, karena saya waktu itu pernah bilang ya, saya akan buat video terus buat teman-teman yang baru-baru saja sakit asam lambung atau yang udah lama, buat memotivasi agar kalian itu ada semangat ya, ada semangat yang tertanamkan di diri kalian. Karena penyakit ini itu bikin down, bikin kita itu pokoknya putus asa ya, segala hal, entah itu masalah pasangan, entah itu masalah ekonomi, pokoknya semrawut ya. Kalau sudah sakit ini, nggak bisa kerja, nggak bisa ngapa-ngapain, pasti kan cobaan bertambah ya.
Jadi gitu, intinya sabar saja. Kalau kalian ngerasain sensasi sesak atau nafas pendek atau di area nafasnya itu, minumnya air putih hangat. Nggak ada obat apapun, nggak ada herbal apapun sebenarnya ya. Herbal itu sifatnya membantu. Saya waktu itu pakai herbal rempah Arab itu cuma dikit ya. Efeknya itu nggak banyak sekali, nggak signifikan. Jadi makanya saya bahas lagi, yang bisa nyembuhin sampai sembuh total sebenarnya diri kita sendiri. Banyak kok youtuber yang bilang kalau yang bisa nyembuhin itu diri kita sendiri. Ya bukan obat, bukan herbal. Ya ada juga sih yang sembuh pakai herbal, ada juga. Tapi menurut saya yang saya alami ya itu sembuh total itu diri kita sendiri. Mindset kita, pola hidup kita, makanan kita, ya, terus minumannya juga berpengaruh, terus pikiran juga ya. Intinya tetap semangat buat teman-teman. Mungkin masih banyak lagi yang harus saya bahas di video selanjutnya buat memotivasi teman-teman yang mungkin bertanya ke saya ya, karena saya tuh ngerasa nggak enak buat teman-teman yang sudah berkomentar tapi nggak saya tanggepin ya, karena nggak bisa nanggepin ya, karena banyak komentarnya. Nah mungkin ada beberapa yang saya tanggepin tapi nggak bisa semuanya ya, mohon maaf. Dan buat teman-teman yang ngerasain ya, yang nonton video ini yang ngerasain nafas sesak, dada berdebar atau pokoknya di area nafas lah, bermasalah di area nafas, itu solusinya. Dan kalian harus benar-benar yakin kalau itu nggak apa-apa, nggak akan kenapa-napa. Nyatanya saya nggak apa-apa ya. Nyatanya saya nggak apa-apa, gitu aja. Kalian berpikir, oh masnya nggak apa-apa, masih hidup, masih bisa sehat lagi gitu ya. Jadi nggak usah takut ya. Ngapain takut? Saya waktu dulu juga takut. Saya juga dulu sering nonton video-video dari YouTube ya tentang asam lambung. Saya tonton, saya pahami, saya pelajari itu kenapa kok bisa begini, terus bagaimana cara kerjanya, dan saya pelajari sendiri di tubuh saya sendiri. Maunya gimana tubuhnya, maunya gimana sih si lambung agar bisa enakan, agar bisa tenang, itu gimana? Kalian sendiri yang bisa ya, yang tahu kalian sendiri, karena tiap orang itu beda-beda, nggak bisa disama-samain gitu ya. Oke, jadi gitu saja tentang nafas ya, nafas pendek, nafas sesak. Itu jawaban saya, simple, sebenarnya simple, nggak ada. Kalau kalian pengen herbal ya silahkan ya, tapi herbal itu harus yang jelas ya, jangan yang asal-asalan ya. Jangan sampai kalian salah herbal ya. Herbal bukan untuk lambung kalian minum ya, itu apalagi obat juga. Jangan sampai kalian obat terus berkepanjangan ya, sampai bertahun-tahun, itu juga nggak bagus untuk tubuh kita ya. Oke, jadi gitu saja sih. Saya lanjut di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe yang baru nonton video ini ya, agar channel ini bisa berkembang dan bisa berguna ya untuk teman-teman semua yang mengalami asam lambung ketan seti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.